Mangsul mawon nggih. Nggih. Nggih, Pun. Cekapun. Mugi-mugi sing lara diparingi sehat. Sing susah dadi seneng. Sing kathah utangi ndang lunas. Iki curhat amine iki modele. Mugi-mugi ndang lunas Bu nggih. Mugi-mugi kula panjenengan pikantuk barokah Hadratus Syekh Romoyai Ahmad Asrori. Mugi-mugi kula panjenengan derek al-khidmah ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi al-khidmah langgeng ila yaumil qiyamah. Al-khidmah langgeng ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sayyidi sadat. Allahumma salli wa sallim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, dumateng para kiai, para alim, para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, bil khusus dumateng sedaya segenap dzurriyyah Hadratus Syekh Mbah Yai Muhammad Utsman, segenap dzurriyyah Hadratus Syekh Romoyai Ahmad Asrori Al-Ishaqi, wonten Gus Kevin beserta putri-putri Hadratus Syekh, dumateng Habib Mustafa Al-Haddar, Habib Abdurrahman bin Aqil, Habib Muhammad Al-Attas, dumateng Yai Faidul Majid, Yai Musta'in Billah, Nyai Hajah Khairul Ain, dumateng Nyai Hajah Miftah Mawaddah, dumateng Romo Yai Haji Hilmi Basyeban, Yai Najib Zamzami, Yai Nawawi, Yai Hafid saking Malang, dumateng Yai Rosyid saking Kedinding, Yai Lukman, sedaya a'immah khususiyah, dumateng Aba Abdurrahman selaku Ketua Al-Khidmah Kota Mojokerto beserta jajaran, dumateng Ibu Wali Kota Kota Mojokerto beserta jajaran, dumateng pejabat TNI Polri beserta jajaran PJNU Kota Mojokerto, dumateng jajaran ketakmiran Masjid Jami' Al-Fatah Kota Mojokerto, hadirin hadirat, pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad, pecinta Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Coba kula panjenengan sejenak renungkan, kula panjenengan fikirkan bahwasannya betul yang dikatakan oleh Sayyidina Bishr Al-Hafi, seorang sufi, seorang soleh. Beliau ngendikan, inna qauman mauta wa tahyal qulubu bidzikrihim. Sesungguhnya sebagian kaum, sebagian hamba-hamba Allah yang Allah pilih, betul mereka telah meninggal dunia, betul mereka telah di alam kubur, betul mereka saat ini sudah meninggal dunia. Wa tahya qulubuhum wa tahya qulubu bidzikrihim. Namun apabila kita menyebut nama mereka, hati-hati kita yang sudah mati, yang selama ini karena mungkin hati kita karena kotornya atau apapun, hati kita mati, akan hidup kembali dengan mengenang dan menyebut mereka. Kita lihat bagaimana Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrori, 16 tahun yang lalu beliau telah wafat. 16 tahun yang lalu secara jasadiah beliau meninggalkan kita. Tapi saat ini kita fikirkan, kita lihat, tidak satu digelar majelis al-khidmah kecuali di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan sakinah di hati kita, ketenangan di hati kita. Itu sebab keikhlasan daripada pentaksis daripada majelis al-khidmah, yaitu Hadratus Syekh Romoyai Ahmad Asrori. 16 tahun yang lalu beliau telah wafat. Tapi berapa banyak seorang yang bertaubat, seorang yang ingat kepada Allah, berkah beliau
duduknya kita di majelis al-khidmah. Inilah karomah, inilah wilayah, ini sebuah karomah dari Allah. Inilah yang disebut wali, walaupun mereka sudah tidak ada, tapi inilah bukti nyata. Sebagaimana di zaman setelah wafatnya Sayyidina Syekh Abu Yazid Al-Bustami, saat itu terjadi paceklik yang luar biasa. Saat itu terjadi kemarau yang sungguh dahsyat. Orang-orang berkumpul mengadakan sholat istisqa. Mereka memohon kepada Allah untuk turun hujan. Saat itu hujan tidak turun. Saat itu hujan tidak turun di bumi itu. Sampai-sampai di antara mereka mengatakan, para ulamanya mengatakan kepada para masyarakatnya, wahai masyarakat, apa yang telah kau lakukan? Dosa apa yang kau perbuat? Para pejabat mereka mengkoreksi dirinya, para ulama mengkoreksi dirinya, umat mengkoreksi dirinya. Saat itu enggak turun hujan. Sampai-sampai ada seorang yang kita anggap orang biasa, seorang yang mungkin kita anggap secara mata dia orang biasa. Saat itu dia mengatakan kepada para ulama, wahai tuan-tuan guru, wahai para masyayikh, apa yang terjadi? Sesungguhnya kami sudah berkumpul tapi enggak turun hujan. Apakah saat ini kau izinkan aku untuk meminta kepada Allah? Para ulama seperti enggak yakin. Orang-orang yang hadir enggak yakin. Tapi karena memang saat itu situasi sudah enggak memungkinkan. Cobalah. Orang itu berdoa kepada Allah, ya Allah, berkah kedua, berkah apa yang ada di isi kepalaku, turunkan hujan saat ini ya Allah. Sebelum tangannya dia tarik ke bawah, hujan turun begitu derasnya, sampai orang-orang takjub, para ulama bingung, para pejabat mengatakan apa ini? Kemudian para ulama mengatakan kepada orang tersebut, wahai fulan, apa yang kau katakan bahwasanya berkah kepala, berkah isi kepala yang ada di kepalamu Allah turunkan hujan. Apakah itu? Ketahuilah, di kepalaku ada 2 bola mata yang saat itu, saat aku masih kecil pernah aku melihat sosok Sayyidi Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Berkah aku melihat Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Allah turunkan hujan begitu derasnya. Berkah seorang soleh yang walaupun dia berada di alam kubur. Saat ini jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita kecil hati. Saat ini kita semuanya adalah orang-orang yang bersambung kepada Hadratus Syekh Kiai Ahmad Ashari. Saat ini kita datang punya hajat yang begitu banyak. Saat ini kita punya keinginan yang begitu banyak. Berkah walinya Allah, berkah orang soleh. Demi Allah hajat kita akan diijabah oleh Allah. Kuncinya satu, tanamkan di hati kita mahabbah. Sebagaimana seorang sahabat datang kepada Nabi Muhammad. Seorang sahabat itu datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau saat ini aku berada di dunia, aku susah, aku punya masalah, aku bisa duduk denganmu. Kemudian bagaimana kalau saat kau sudah meninggal dunia ya Rasulullah? Itu pun kalau kau sudah meninggal, lalu bagaimana kalau kau di surga dan aku belum tentu aku ada di surganya Allah. Kalau aku di neraka, itu pun kalau aku di surga, aku di kelas berapa ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad? Al-mar'u ma'aman ahad. Seseorang akan berkumpul dengan seseorang yang kita cintai. Yakinlah saat kita berada di padang mahsyar, tidak ada satupun orang yang akan bisa menolong kita kecuali majelis-majelis seperti ini. Tidak ada orang yang bisa menolong kita kecuali mursyid kita, penolong kita, Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari, yang akan menyambungkan kepada Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan akan menyambungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, ma min mayyitin yamut ila nadim. Tidak ada satu orang yang meninggal dunia, tidak ada satu mayat pun, tidak ada satu mayit pun yang meninggal dunia kecuali dia menyesal bahwasanya kenapa saat aku di dunia aku tidak berbuat taat, kenapa saat di dunia ada ulama, ada majelis, ada tempat-tempat orang soleh aku nggak duduk. Syukurlah kita kepada Allah, kita ditaruh oleh Allah di dalam raudhah min riyadil jannah, majelisnya seorang soleh,
majelisnya seorang wali min auliyaillah. Inilah yang akan membenarkan hati kita. Inilah yang akan menuntun kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita kumpul di tempat ini kelak di yaumul qiyamah kita berkumpul dengan Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari. Semoga yang hatinya penuh cinta dengan wali Allah, dengan Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari, kelak kita akan diaku sebagai murid daripada Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memulangkan kita dari tempat ini kecuali Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan salah kita, Allah jadikan kehidupan kita fi ahsanil hal, menjadi lebih baik lagi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan mengaruniai kita mata kita yang penuh dengan dosa ini bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Bayangkan dosa kita, bayangkan salah kita, bagaimana nasib kita apabila kita tidak dipertemukan dengan Hadratus Syekh. Bayangkan nasib kita apabila kita tidak duduk di majelis yang begitu mulia ini, majelis Al-Khidmah, yang di akhir kehidupan Hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari, Hadratus Syekh mendapatkan bisyarah, kabar gembira tentang bagaimana kemuliaan majelis ini. Dan ketahuilah, thariqah yang kita duduk di dalamnya, majelis yang kita duduk di dalamnya ini adalah sebagai sarana untuk membersihkan hati kita. Semoga tidak pulang dari tempat ini tahir qulubana, Allah jadikan hati-hati kita bersih ya Rabb. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha. Hidupkan kami dalam la ilaha illallah, cabut nyawa kami dalam la ilaha illallah, bangkitkan kami bersama orang-orang yang mengucap la ilaha illallah. Ya Allah ya Subhani judalana bin nurani bil wali qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la ilaha. Ampunkan dosa kami, muliakan kedua orang tua kami. Apabila mereka meninggal dunia, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah ya Rabb. Ya Allah ya Subhani judalana bin nurani bil wali qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, la ilaha. Ya Allah ya mu'ti bil 'ata la tubti bil wali wal mursyidi Syekh Ahmad Asrari, la. Jadikanlah kubur Hadratus Syekh raudhah min riyadil jannah. Beliaulah yang mengenalkan kami tentang kebersihan hati. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya abana istaghfir lana dhunubana inna kunna khatiin. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib, tawassalna bil habib taqdi hajatina qarib. Monggo diniatakan hajat masing-masing di dalam diri masing-masing. Ampunkan dosa kami ya Rabb. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan aib. Tutup aib kami, ampunkan dosa kami ya Allah. Berapa banyak nikmat-Mu Kau berikan kepada kami, kami tidak bersyukur. Berapa banyak ujian-Mu Kau sampaikan kepada kami, kami tidak sabar. Ya Allah, ampunkan kami. Muliakan ayah bunda kami ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah ayah ibu kami orang-orang yang selalu berada di hati Nabi Muhammad.
Jadikanlah ayah ibu kami orang-orang yang selalu di dalam lindungan-Mu ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Muliakan hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari ya Rabb. Berkah beliau kami tahu bahwasannya cara membersihkan hati. Berkah beliau kami tahu bagaimana cara sampai kepada Allah. Kami tahu bahwasanya kedudukannya seorang guru mursyid. Seorang guru mursyid sebagaimana Nabi untuk umatnya, mereka menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Beliau tidak mendirikan majelis ini kecuali untuk menyelamatkan kami di dunia dan di akhirat, untuk mengenalkan kami kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, untuk kami supaya bakti kepada kedua orang tua kami. Tidak digelar majelis al-khidmah kecuali di situ mendoakan ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, para sesepuh guru-guru kami yang sudah meninggal dunia. Di majelis ini kami dikenalkan tentang Nabi Muhammad. Di majelis ini kami disampaikan kepada Allah Ta'ala berkah hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari. Ampunkan dosa kami ya Rabb. Muliakan anak keturunan hadratus Syekh. Muliakan anak keturunan hadratus Syekh Kiai Ahmad Asrari ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah al-khidmah langgeng ila yaumil qiyamah. Dan ini sebagai safinah kami, kendaraan kami untuk bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan terakhir, majelis seperti ini diadakan di kota, khususnya di kota Mojokerto. Ini merupakan sungguh luar biasa karena majelis yang tidak diadakan sebuah majelis di satu tempat kecuali Allah akan turunkan rahmat dan akan guyur rahmat. Semoga berkah manfaat, sukses selalu. Ngapunten sing bener saking Gusti Allah, salah dari saya pribadi. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.